Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para jamaah eh, konsorsium ya Haji Barokah Indonesia insya Allah, Garis Lurus Travel dan juga Samarah Amanah Travel, dan juga segenap kru yang saya hormati. Alhamdulillah kita kembali dalam eh, manasik series kita yang kelima yang kita ambil dengan tema tentang Arab, tanah haram dan juga masyair. Ini merupakan upaya kita menapak tilas ya, jejak dari sumber kemuliaan manusia. Kita berikan nama napak tilas jejak sumber kemuliaan manusia. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita warga negara Indonesia yang tentunya punya karakter, tradisi, kebiasaan yang berbeda tentunya dengan orang di negara lain. Meskipun kita sama-sama adalah Bani Adam alaihi salam, kita dari satu ayah dan kita juga dari satu ibu, Adam dan Hawa. Namun berjalannya waktu dan perjalanan yang begitu panjang ya, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, dari abad ke abad dalam sejarah perjalanan manusia, maka tentunya ada pergeseran-pergeseran ya dari apa yang semula Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Itulah ya, kita yang berkeluarga negaraan Indonesia berada di wilayah Asia, masih sama di bumi Allah Subhanahu wa taala, tapi berbeda tentunya dengan mereka yang memang berada di Arab, berada di Afrika dan lain-lain. Nah, ibadah haji ini adalah ibadah yang istimewa dari sisi waktu maupun tempat ya, karena dari sisi waktu ibadah haji ini hanya tertentu saja dalam satu tahun. Ya, bisa kita katakan bahwa ibadah haji itu sebenarnya bermula dari tanggal 8 Zulhijjah, ya, kemudian tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, dan 13. Jadi kurang lebih hanya satu pekan atau 6 hari bahkan untuk menunaikan ibadah haji plus umrohnya. Perjalanan yang sangat singkat dari sisi waktu untuk menunaikan rukun Islam yang itu wajib dilakukan oleh setiap muslim, meskipun ada catatan bagi siapa yang mampu. Dari sisi tempat, ternyata ibadah haji ini tidak akan sah ya, dan tidak akan pernah berlaku ibadah haji ini dipindahkan dari Arab. Ya, itu nggak mungkin. Tidak mungkin ibadah haji bisa dilakukan ya, misalkan di Iran, sebagaimana keinginan sebagian dari kaum Syiah misalkan. Atau barangkali sebagian masyarakat Asia menginginkan ibadah haji itu dilakukan di wilayah ya Asia Tenggara misalkan, atau ASEAN dan lainnya. Itu tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah sah. Ya, ibadah haji tersebut itu mesti dilakukan di Arab, karena siapa yang menginginkan? Allahu Jalla Jalaluh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan segala apa yang Allah ciptakan dan apa yang Allah kehendaki. Kita tidak bisa memilih ya dengan apa yang telah Allah takdirkan, bahwa menunaikan ibadah haji sebagai bentuk kewajiban kita menyempurnakan rukun Islam itu berada di tanah Arab. Karena itulah kemudian setiap orang yang menunaikan ibadah haji, maka wajib
juga sedikit mengenal, meskipun tidak akan pernah bisa mendalami karena kita bukan orang sana, ya. Dan itu kita tahu, hatta orang Indonesia yang sudah menjadi mukimin pun di sana, ya sudah menjadi mukimin artinya orang Indonesia yang sudah bermukim di Arab Saudi, ya mau itu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, atau bahkan sampai wafatnya di sana. Dan itu banyak orang Indonesia yang dulu seperti itu. Tetap, ya, dia tidak akan pernah bisa meninggalkan karakter dari masyarakat Indonesianya, meskipun sudah lama berada di negeri Arab. Apalagi kita yang barangkali hanya akan datang dalam waktu-waktu tertentu saat pelaksanaan ibadah umroh maupun ibadah haji. Menjadi satu perkara yang sangat penting untuk kita kaji, ya, untuk kita kenali Arab itu seperti apa, lalu apa sih yang dimaksud dengan tanah haram, lalu kemudian masyair, tempat di mana ya diberlakukannya ibadah haji tersebut. Ini wajib kita kenali semuanya. Untuk itu satu tema yang sangat penting yang dibahas oleh apa namanya konsorsium ya haji Barokah Indonesia ini barangkali tidak didapati di travel yang lain. Tapi Masya Allah ya Samara dan Gadis Lurus menyepakati bahwa manasik kita ini harus diberikan kelengkapannya. Ya, untuk memberikan pelayanan kepada para jemaah haji baik secara keyakinan, secara pengetahuan ataupun ilmu, yang semoga ini bisa memberikan manfaat kepada kita atau paling tidak memiliki dasar-dasar sedikit dari apa yang eh, begitu banyak yang mesti kita kenali. Baik. Maka kami berikan ya, tema bahasannya ini adalah mengenali ya Arab, tanah haram dan juga masyair. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita dapati jejak bangsa Arab ini, ya meskipun kita tahu bahwa tadi berasal dari apa? Berasal dari satu ayat, yaitu Nabi Allah Adam alaihi salam, berasal dari satu ibu yaitu Hawa. Namun, ya, orang-orang sejak Nabi Adam sampai kemudian Nabi Nuh ini mereka mengalami apa? Sudah mengalami pergantian sebuah generasi, ya. Bahkan hanya sedikit yang pada saat itu ada di dunia ini, dan itu hampir ya manusia itu tidak lagi didapati di dunia ini atau di bumi ini kecuali apa? Kecuali yang memang dia ikut bersama Nabi Nuh alaihi salam. Ketika terjadi topan dan juga banjir bandang yang luar biasa sampai ya menenggelamkan seluruh manusia yang ada kecuali yang naik ke atas perahunya Nabi Nuh. Sehingga bisa kita dapati sejarah manusia hampir selesai pada saat itu. Illa man rahimah rabbuh, kecuali karena Allah Jalla wa'ala memberikan rahmatnya. Maka manusia kembali ya yang tersisa ya baqiyatun minal baqaya, sisa-sisa manusia dari apa yang sedikit yang pernah Allah hidupkan di atas muka bumi ini, dari mulai Adam alaihi salam sampai kemudian di masa Nabi Nuh alaihi salam. Untuk itulah dalam sejarah Nabi Nuh itu disebut dengan Abul Bashar Ats-Tsani, ya. Kalau Abul Bashar Al-Awwal, bapaknya manusia yang pertama itu adalah Adam alaihi salam. Tapi Abul Bashar Ats-Tsani, bapaknya manusia yang kedua itu adalah apa? Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa Nabi Nuh? Karena memang pada saat itu tidak ada lagi manusia kecuali apa? Yang naik di atas perahunya Nabi Nuh. Bisa bayangkan oleh kita seberapa besar, ya, seberapa besar perahu yang ada pada saat itu. Wallahu alam, kita nggak tahu dalam sejarah ini berapa muat manusia pada saat itu. Ya. Maka dari situlah kemudian ada sebagian mengatakan, ya, dalam kajiannya apakah betul bahwa manusia itu pada masa itu hanya ada pada zaman Nabi Nuh saja. Di Indonesia belum ada orang. Betul. Memang itulah manusia. Tidak ada manusia yang lain kecuali apa? Yang ada yang diselamatkan oleh Allah yaitu pada perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Itu dalam sejarah yang mungkin beredar juga di atau banyak dijelaskan di dalam buku-buku tentang tarikh ya ataupun sejarah.
Lalu kemudian ternyata dari Nabi Nuh alaihi salam itu juga itu ada tiga keluarga yang saat itu mendominasi dan semuanya itu artinya umatnya Nabi Nuh alaihissalam pada saat itu terbagi menjadi tiga dari anak keturunan Nabi Nuh. Ya, di antaranya ada Ham, ya, kemudian ada Sam dan ada Yafith. Ada tiga nih. Ya, dari tiga ini, ya, yaitu ada Ham, ini nama-nama orang nih, nama anak keturunannya Nabi Nabi Nuh alaihissalam. Ada garis keturunan dari Ham, kemudian dari Sam dan juga dari Yafith. Itu ada tiga di atas muka bumi ini. Ya. Nanti kemudian dari Ham, ya, ini tidak ada. Habis masa keturunannya. Yafis pun begitu dalam riwayat. Yang ada hanya pada keturunan Sam, yaitu keturunan Sam. Nah, dari keturunan Sam inilah kemudian umat pada saat itu terpecah menjadi beberapa golongan lagi, beberapa keluarga yang mencar ke sana kemari. Lalu kemudian ada yang ke wilayah Arab ini, ya. Dan pada saat itu pun bangsa Arab kemudian dibagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan Arab Baidah, ada yang disebut dengan Aribah, ya. Ya, ini apa namanya? Ada Baidah, ada Aribah dan juga ada Musta'ribah atau Musta'robah. Ini ada tiga. Arab Baidah itu adalah yang kita kenal di dalam Al-Quran, penyebutan nama-namanya banyak muncul. Di antaranya adalah kaum Ad, ya, kaum Thamud, kaum Iram, ya, di dalam Al-Quran banyak tuh. Ya, ila adin akhahum, ya, ila Thamud, gitu ya. Iram Zatil Imad misalkan. Itu ada dan mereka memiliki sebuah apa namanya? Mereka memiliki satu apa namanya budaya, ya, bahkan satu karakter-karakter tersendiri. Bahkan kita dapati di kaum Iram itu adalah sebuah bangsa menjadi satu bangsa yang luar biasa dengan memiliki eh, kecanggihan mereka dalam membangun bangunan yang super megah, tinggi. Dikatakan dalam Al-Quran, ya, Irama dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Yaitu kaum Iram yang mereka adalah bangsa yang memiliki bangunan-bangunan yang kokoh, yang tinggi, yang tidak pernah ada di atas muka bumi ini. Masya Allah. Ya. Tapi kemudian mereka banyak yang apa? Mereka banyak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum Ad dihancurkan oleh Allah. Ya. Kaum Samud sama, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu begitu juga Iram dan yang lain-lain, sehingga sebelum Islam datang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum Baidah ini sudah habis keturunannya. Ya, tidak ada lagi kaum Baidah. Yang ada, ya, hingga saat ini yang ada adalah puing-puing dari bekas tempat tinggal mereka. Itu yang kita dapati misalkan dalam perjalanan perjalanan umroh atau haji, biasanya ada city tour yang memang travel menginginkan ada eh, menapak tilasi tentang wilayah di kaum Ad, kaum Samud dan ini bisa. Memang meskipun agak jauh dari Madinah atau dari Mekah. Tapi ini ada. Saat ini hanya jejak-jejak ataupun puing-puing yang ada. Intinya bahwa kaum Baidah dalam penelitian para ahli sejarah itu bahwa Arab Baidah ini sudah habis, sudah tidak ada lagi sama sekali sisanya. Satu orang pun tidak ada. Allah habiskan semua, Allah hancurkan semuanya. Ya, berarti ketika Allah membinasakan mereka itu tidak ada yang disisakan satupun, semuanya hancur. Sedangkan yang kedua kemudian pada saat itu, ya, ada orang-orang Aribah, ya, yaitu kaum Aribah yang dia itu adalah asli dari bangsa Arab itu sendiri, asli dari bangsa bangsa Arab itu sendiri dan itu apa namanya berasal dari Yaman. Jadi asal bangsa Aribah yang saat ini di wilayah Arab itu aslinya itu adalah dari Yaman, ya. Maka disebut itu dari keturunan Qahtan namanya, ya, dari keturunan Qahtan, maka disebut Qahtaniyun,
Itu Qahtaniyun Yamaniyun. Itu mereka. Mereka lah satu kaum, yaitu Aribah ini, yang berbahasa Arab. Yang masih tersisa dari anak keturunan dari Sam, yang tadi, ya, Sam. Kemudian dialah yang kemudian Aribah ini, dia bisa berbahasa Arab. Ya. Asli dia, bahasa Arabnya. Itu orang-orang Yaman, itu memang bahasa Arabnya seperti itu. Adapun kemudian ada yang bangsa Arab yang ketiga itu musta'ribah atau musta'rabah. Ya, disinilah kita akan membahas kebanyakan di poin yang ketiga, bahwa Arab yang Arabia saat ini gitu ya, itu adalah bangsa Arab pendatang. Kok bisa begitu? Dia bahasa Arab pendatang, ya. Tempatnya itu di Hijaz, ya, pada saat itu di Hijaz. Dan mereka ya dari jalur Adnan, maka disebut bukan Qahtaniyun tapi Adnaniyun. Adnan ini dari mana? Itu dari keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam bin Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan nanti kita akan dapati sejarahnya tentang kota Mekah. Ya. Ternyata kita dapati bahwa Adnan, ya, yang itu merupakan nanti dari keturunan Ismail, kan kita tahu bahwa Ismail bukan lahir yaitu di kota Mekah, bukan. Tapi justru itu dibawa, didatangkan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu berasal itu dari wilayah Irak atau dari wilayah Iran sana gitu ya, Irak, Iran daerah sana, ya, yang disebut dengan Babilonia dahulu. Lalu kemudian Raja Namrud mengusirnya. Mengusirnya sampai ke negeri Syam. Syam pada saat itu satu kesatuan yang luar biasa luas, yang saat ini terbagi menjadi empat, ya, empat wilayah, empat negara, diantaranya adalah Jordania, kemudian Palestina, ya, kemudian eh, Suriah dan juga Damaskus. Itu negeri Syam. Dulu itu Syam semua namanya. Ya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diusir oleh Namrud dari Babilonia, lalu kemudian datanglah hingga ke Palestina di wilayah Syam. Untuk itu makam Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu ada di apa, Palestina. Saat ini di wilayah Palestina. Kalau kita ya city tour ke Palestina, pasti kita akan diajak ke apa, pemakaman yaitu Nabiullah Ibrahim, kemudian putranya yaitu Ishak, lalu kemudian juga istri beliau yaitu Sarah. Itu ada di sana. Ya. Pada saat kemudian Nabiullah Ibrahim menikahi Hajar, di mana Hajar ini adalah wanita yang dihadiahkan, ya, dihadiahkan oleh seorang raja untuk membantu Nabiullah Ibrahim dan juga Sarah, lalu kemudian dinikahi oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan pada saat lahir Ismail, maka ya terjadi sedikit kecemburuan yang luar biasa di dalam rumah tangga tersebut. Akhirnya kemudian Sarah tidak mau Hajar ada di sisinya. Maka Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membawa Hajar yang saat itu sudah memiliki putra kecil bernama Ismail. Berjalanlah dari Palestina, ya, terus sampai ke wilayah apa, diarahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk di sebuah lembah. Ya, kita bisa dapati betapa perjalanan, tidak ada manusia melewati pada saat itu, ya, tidak ada manusia, dan pada saat itu di bangsa Arab itu hampir tidak ada penduduk, ya. Allah Jalla wa'ala memperjalankan Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama yaitu Hajar istrinya dan juga Ismail. Ditempatkan kemudian di satu lembah dari mulai Palestina berjalan hingga kemudian di wilayah Jazirah Arab. Ada satu lembah disebut lembah Bakkah. Lembah Bakkah yang kemudian saat ini dikenal dengan Mekkah. Allah katakan di dalam Al-Quran itu ditempatkan di biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ya, diletakkan atau apa, tempatkan yaitu Hajar bersama Ismail di satu lembah yang tidak ada, ya, tidak ada apa tuh namanya, tidak ada penghuni sama sekali di situ, ya, di sisi Baitullahil Haram. Untuk itu sebagian riwayat mengatakan siapa yang membangun Ka'bah itu siapa?
Dikatakan membangun Ka'bah adalah para malaikat yang atas perintah Allah Jalla wa'ala. Didapati ketika malaikat di atas Baitul Ma'mur, di atas langit, ya, di sana ada Baitul Ma'mur, yaitu masjid di mana tempat para malaikat itu masuk. Setiap harinya tidak kurang dari 70.000 malaikat masuk ke dalam masjid ini, dan ketika keluar tidak kembali lagi. Itu dijelaskan dalam dalam hadis. Ya, maka kemudian mereka mengelilingi atau bertawaf di Baitul Ma'mur tersebut, dan ketika mereka yang mendapatkan amanah tugas untuk menjaga bumi, maka sebagian malaikat itu meminta kepada Allah Jalla wa'ala untuk dibuatkan masjid yang sama sebagaimana berada di atas langit itu, yaitu Baitul Ma'mur. Maka Allah perintahkan untuk membangun, yaitu rumah Allah di atas muka bumi. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya rumah Allah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini berada di Bakkah, yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan dalam Al-Qur'an. Maka yang membangun Ka'bah itu adalah siapa? Ya, yang membangun Ka'bah itu adalah Allah Jalla wa ala. Memberitakan kepada para malaikat, lalu malaikat yang berada di atas bumi, mereka adalah kemudian bertawaf. Masih di yang tadi, maaf, slide-nya. Ya. Kembali ke slide awal. Ya. Nah ini, lalu kemudian setelah itu, ya, eh, ketika Nabi Ibrahim tidak bisa lama di situ karena meninggalkan istrinya juga, yaitu Sarah, di Palestina. Maka pada saat itu kemudian apa? Kemudian eh, terjadilah dialog antara Ibrahim dan juga Hajar, yaitu istrinya. Ketika ditempatkan di situ, kemudian Hajar mengatakan, apakah engkau akan tinggalkan ya saya dan juga putra kita di sini, di mana tidak ada masyarakat yang ada. Bisa kita bayangkan, ya. Nabi Ibrahim diam. Nabi Ibrahim diam sampai kemudian Hajar mengatakan, apakah ini Allah yang memerintahkan wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim, ya Allah yang memerintahkannya. Kalau begitu Allah akan menjaga aku. Letaknya keimanannya luar biasa dari seorang Hajar alaihissalam. Ini Hajar menjaga apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Ibrahim pulang. Singkat cerita, kemudian Ismail alaihissalam dan juga Hajar bertempat tinggal di situ. Lalu kemudian ada salah satu suku dari bangsa yang lain, ya, dari bangsa Arab yang saat itu nomaden, tempat tinggalnya pindah-pindah, maka mereka mendapati, ya, di satu lembah tersebut, itu di atasnya, itu di atas apa, ruang di atas itu, angkasa itu gitu ya, mereka dilihat ternyata ada apa, sekawanan burung-burung yang berterbangan. Mereka mengatakan pengalaman mereka sebagai orang nomaden yang berpindah-pindah, mengatakan tidak mungkin ada apa namanya, tidak mungkin kalau di sana tidak ada air, kalau tidak ada apa, kehidupan di situ, pasti akan ada kehidupan di situ. Maka dia pun mendatangi. Ketika mendatangi, mereka betapa terkejutnya, ternyata ada dua orang. Satu wanita yang bernama Hajar, yang satunya putranya masih kecil, itu Ismail. Terjadi dialog di situ, lalu kemudian minta izin tempat tinggal di situ dan saling barter makanan. Ya, karena saat itu Allah berikan kepada Hajar dan juga Ismail itu air Zam-Zam, sedangkan kemudian apa? Mereka dari suku Jurhum atau Bani Jurhum, mereka punya makanan. Terjadilah di situ ekonomi antara barter makanan dengan minuman. Ya, itu asal muasal dari apa namanya, kota Mekah, yaitu yang mendirikan kota Mekah adalah siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian istrinya itu Hajar, kemudian putranya yaitu Ismail. Baik, lanjut. Lalu kemudian kita dapati, ya, Bakkah atau apa namanya, Mekah yang saat ini namanya gitu ya. Bakkah ini karena ada di dalam Al-Quran, Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata, lalladzi bi Bakkata mubarakah. Ya, ini di apa namanya, ya, di surah Al-Baqarah, ya. Apa di surah Al-Baqarah atau apa? Ini bisa kita dapati bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala
Maka kota Mekah ini adalah kota yang pertama kali dibangun, ya, di sini oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Saya lupa ayat berapa itu. Nah, ini ayat surah Ali Imran, afwan. Di surah Ali Imran bisa nanti dicek ya. Ayat 96. Allah katakan tentang kota Mekah pertama kali di sini, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudal lil alamin. Ya, sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia, rumah Allah yang dibangun di atas muka bumi ini. Pertama kali, awwala bait. Berarti pada saat itu tidak ada penduduk pada saat itu, Arab tidak ada sama sekali, tidak ada penduduk, tidak ada orang di situ. Maka rumah Allah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi untuk manusia itu lalladzi bi Bakkah, yaitu yang ada di Bekah ya atau Mekah. Orang yang punya Bakkah atau Mekah. Mubarakan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala wa hudalil alamin, dan ini menjadi petunjuk bagi manusia semuanya. Ya, artinya bagi alam semesta. Semua orang akan tertuju kepada kota kota Mekah ini. Maka kita dapati kota Mekah adalah lembah yang penuh berkah. Karena doanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ya. Doanya Nabi Ibrahim alaihi salam yang kita dapati penjelasan begitu banyak ya tentang uh, Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika mendoakan apa namanya, masih di awal-awal ya di surah Al-Baqarah, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam renovasi Ka'bah yang saat itu terjadi kerusakan, banyak kerusakan, maka kita dapati kisah ini ya itu di surah Al-Baqarah ayat 125 ya, hingga ayat yang 129 ya, dari 125 hingga 129 nanti para jamaah bisa dibaca. Ini kisah tentang bagaimana eh, Nabiullah Ibrahim alaihi salam membangun kota yang tadinya hanya berisikan dua orang saja, yaitu istrinya Hajar dan juga Ismail alaihi salam. Ya, itu hanya dua orang. Kota itu kemudian dibangun hingga luar biasa dengan peradaban yang luar biasa hingga hingga saat ini. Allah katakan wa ija'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami jadikan rumah Allah itu sebagai masabatan linnas. Ya, orang-orang yang memang dia akan bertempat tinggal di situ, lalu kemudian orang tertuju semuanya mata melihat ke sana, dan itu wa'amna, dan Allah jadikan keamanan di situ, tenang. Ya. Dan di sanalah kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim itu untuk merenovasi rumah Allah tersebut, Ka'bah. Setelah renovasi selesai, maka kemudian apa? Doa. Berdoa. Maka di sini ada doa. Ya, ketika setelah merenovasi itu doanya yang ada di 128 dari surah Al-Baqarah. Doanya Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimah. Ya, ummatan muslimatan laka. Duhai Rabb kami, jadikanlah kami berdua, yaitu maksudnya ada Ibrahim dan juga Ismail, muslimaini laka. Dua orang yang muslim yang berserah diri kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan dari anak keturunan kami, ummatan muslimah, yaitu umat Islam. Ya. Itu doa Nabiullah Ibrahim. Lalu kemudian doa berikutnya di ayat yang ke-129-nya, karena ini ada kaitannya dengan lahirnya Nabi Muhammad. Ya. Di ayat yang ke-129-nya, Allah berfirman, Rabbana wab'as fihim rasulan minhum. Ya Allah, duhai Rabb kami, utuslah ya dari golongan mereka itu, yaitu dari anak keturunannya Ismail nanti, rasulan, seorang rasul, minhum, dari golongan mereka. Maka Nabi Muhammad lahir dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Ishak.
inilah asal muasal kenapa orang Yahudi itu sangat benci dengan Nabi kita Muhammad, dengan kaum muslimin secara umum. Karena di dalam kitab Taurat mereka sangat berharap ketika ada berita akan sampai Nabi akhir zaman akan terutus. Nabi akhir zaman, mereka berharap Nabi akhir zaman itu dari keturunan Ishak. Ishak bin Ibrahim, ya, dengan ibundanya adalah Sarah. Sedangkan kemudian Nabi kita Muhammad lahir dari jalur Ismail, Ismail bin Ibrahim. Dari jalurnya adalah Hajar. Disitulah kemudian apa letaknya apa namanya pertikaian bahkan kedengkian yang luar biasa. Dan Allah katakan hasadan min indi anfusihim. Hasadan min indi anfusihim. Karena hasad mereka. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kota Mekah ini ya itu dijadikan sebagai kota suci karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ya di tempat itu adalah merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kisah bagaimana kehidupan yang luar biasa dari keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Disinilah terkabulnya doa. Nabiullah Ibrahim berdoa terus lalu kemudian apa? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkannya lahir seorang nabi yaitu dari keturunan Ismail, dan itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kemudian perjalanan berikutnya kota Mekah ini sebagai kota tempat turunnya wahyu. Ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di usia 40 tahun, ya, lalu saat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum jadi nabi pada saat itu memiliki kebiasaan untuk apa? Ya bertahannuts, yaitu beribadah dengan pada saat itu dengan banyak memikirkan keadaan umat. Dikatakan bertahanus yaitu adalah keluar dari rumahnya yang saat itu sudah berkeluarga bersama Khadijah menuju ke Gua Hira. Ya, ke Gua Hira atau yang ada di Jabal Nur. Di Jabal Nur. Disitulah kemudian Nabi kita Muhammad SAW banyak bertafakur, bertadabur, ya, memikirkan umat, memikirkan alam semesta ini dan yang lain-lain. Ya, sampai kemudian turunlah wahyu yang pertama dibawa oleh malaikat Jibril di Gua Hira itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus sampai berikutnya. Maka kota Mekah ini menjadi kota pusat ibadah ya, secara umum dan ibadah haji secara khusus. Karena sebelum datang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun ibadah haji ini memang kewajiban bagi umat-umat yang terdahulu yang memang Nabiullah Ibrahim sudah mengawalinya dengan Nabi Ismail. Tapi kemudian ada perjalanan kesyirikan di sana yang kemudian merubah agama tauhid itu menjadi agama syirik. Ya, di antaranya adalah apa yang diperbuat oleh seorang saudagar yang bernama Amr bin Luhai yang membawa patung Hubal yang sangat besar dari wilayah Syam lalu kemudian dibawa ke Arab ini. Lalu disembah-sembah oleh bangsa Arab sehingga bangsa Arab berubah dari beragama yaitu agama yang tunduk dan patuh mengikuti syariat dari Nabi Ibrahim berubah menjadi kaum paganis, penyembah berhala. Ya, penyembah berhala. Itulah yang kita dapati. Ya. Sejarah yang begitu panjang saat itu, bahkan kemudian kita dapati kisah perjalanan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah sebagai kota di mana beliau dilahirkan. Disitulah terkabulnya doa, disitulah turunnya wahyu, disitulah pusat ibadah haji seluruh manusia. Dan ternyata di akhir-akhir ketika beliau masih berada di kota Mekah, ya, di sana ada tahun-tahun yang begitu menyedihkan bagi baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena dakwahnya sering ditentang dan lainnya, hingga Allah Subhanahu Wa Taala perjalankan beliau dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan dari wilayah Mekah, Masjidil Haram, ya, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, yang saat itu menjadi kiblat pertama kaum muslimin. Lalu kemudian dari Masjidil Aqsa yang berada di wilayah Palestina, kemudian naik ke atas langit, yaitu ke Sidratil Muntaha. Nah, ini adalah
tapi kemudian meskipun sampai sampai Sidratul Muntaha, sampai kemudian dari kota Mekah sampai ke Palestina, lalu naik ke atas ke Sidratul Muntaha dalam riwayat itu, lalu kemudian tetap kembalinya juga adalah ke kota Mekah. Maka kota Mekah itu adalah awal dan akhir perjalanan Isra dan Mi'raj. Artinya Rasulullah SAW tidak menetap ya di Palestina. Tapi Rasulullah SAW tetap kembali ke Mekah tersebut. Maka inilah perjalanan awal dan akhir dari Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menambahkan kota Mekah ini menjadi kota yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Lahirnya Nabi Muhammad, tempat terkabulnya doa, lalu turunnya wahyu, pusat ibadah haji, bahkan awal dan akhir perjalanan Isra dan Mi'raj. Untuk itulah para jemaah haji, ya, bapak-bapak dan ibu sekalian, jangan kita abaikan ketika kita berada di kota Mekah. Karena kota Mekah adalah, Masya Allah, ya, itu kota yang sangat luar biasa. Disitulah Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan. Disitulah tempat terkabulnya doa Nabiullah Ibrahim, doa Nabi Ismail, doa Nabi kita Muhammad SAW. Disitulah tempat turunnya wahyu. Al-Quran itu turun selama 13 tahun. Ya, 13 tahun. Baik, terus kemudian para jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah kita belajar ya dari keberadaan ataupun ya nilai sebuah kota Mekah di sisi Allah Jalla wa ala dan juga di sisi kaum muslimin, kota Mekah yang sangat luar biasa ini, disitulah kita akan dapati sejarah bagaimana berikutnya ya kota Mekah itu menjadi kota yang luar biasa hingga saat ini. Baik, lanjut. Kita akan dapati kota Mekah antara jahiliyah dan Islam. Ya. Akan ada perbedaan, ya, kota Mekah di masa jahiliyah dan juga ketika di masa Islam. Di masa jahiliyah sebagaimana tadi kita sampaikan, ya, karena ada kesyirikan yang itu dibawa oleh seorang yang kaya raya bernama yaitu Amr bin Luhai, yang penyembah patung, penyembah berhala. Berhalanya dibawa ke wilayah Arab, lalu kemudian karena dia orang dianggap kaya, dia punya kewibawaan, akhirnya banyak orang-orang yang mengikutinya. Dia mengatakan, di Syam yang aku lihat, mereka itu orang-orang bergelimang dengan harta karena mereka punya patung-patung dan berhala-berhala. Maka kemudian bangsa Arab yang ada di wilayah Mekah itu, mereka mendengarkan kata-kata ini. Maka kenapa Nabi kita mulia Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan kepada kita, kelak di hari kiamat, ya, tidak ada orang yang lebih berat siksaannya ya dari orang yang telah merubah agama tauhid, yaitu yang dibawa Nabi Ibrahim, berubah kepada agama kesyirikan yang dibawa oleh Amr bin Luhai. Tidak ada yang siksaannya lebih berat selain Amr bin Luhai. Itu siksaan di nerakanya. Ini dari Nabi kita mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota Mekah pada saat itu, ya, dengan berpenduduk yang sudah mulai banyak melakukan kesyirikan. Lalu nanti kemudian datang Nabi kita Muhammad SAW 13 tahun mendakwakan dakwah tauhid, agar mereka kembali meninggalkan kesyirikan dan kembali kepada tauhid. Ya, begitupun kemudian bangsa Arab pada saat itu di kota Mekah, ya, sudah bermunculan fanatik nasab. Jadi kalau fanatik nasab itu bukan sekarang aja berbicara tentang nasab, tapi fanatik kenasaban, ya, soal nasab itu dari dahulu. Ya, fanatik nasab dan golongan itu versus fanatik ketaatan dan ketakwaan. Karena Nabi kita Muhammad SAW membawa mereka itu fanatiknya kepada ketaatan dan ketakwaan, bukan kepada nasab, bukan kepada golongan. Ya, ini. Terus kemudian orang-orang di penduduknya itu kuat secara fisik. Yang mereka menganggap kekuatan itu ada pada fisik. Maka tidak heran ada satu tradisi pada saat itu kalau lahir bayi wanita itu dikubur hidup-hidup, ya, dibunuh. Dia dikubur. Kenapa? Karena menganggap wanita itu lemah fisiknya, ya. Sedangkan dipandang kuat oleh mereka itu adalah kekuatan secara fisik. Berubah menjadi apa? Menjadi kekuatan yang pada saat Islam datang, kekuatan itu dilihat dari sisi keimanan dan ilmu. Ya, keimanan dan ilmu, bukan fisik. Maka kita dapati misalkan Bilal bin Rabah dari seorang budak,
Ya, ketika masuk ke dalam Islam, keimanan dan ilmunya luar biasa, mengalahkan kekuatan kekuatan yang dianggap fisik oleh mereka. Begitu juga misalnya Abdullah bin Mas'ud yang punya kekurangan dari sisi fisik gitu ya. Maka apa? Itu tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih tinggi daripada kesempurnaan fisik orang. Lalu kemudian ada juga yang kita dapati dari tradisi ataupun bukan tradisi apa namanya karakter ya dari bangsa penduduk kota Mekah pada saat itu bahwa mereka sering berlogika tapi logikanya itu tak terukur, logika yang tidak terukur, tapi bebas sebebas-bebasnya. Tapi ketika Islam datang, logika kita terukur dengan wahyu, ya. Logika kita terukur dengan wahyu. Kalau wahyu sudah turun dan berkata A, maka akal ditinggalkan. Dia kembali kepada A tersebut, ya. Itu antara jahiliyah dan Islam itu titik perbedaannya sangat luar biasa dan itu sangat mencolok. Apalagi di dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun yang lain, ya, 13 tahun lamanya. Kita dapati ketika Bilal bin Rabah, ya itu setelah masuk Islam, duduk ya sama rendahnya bersama Abu Bakar As-Siddiq yang telah membebaskannya, ya dan berdiri sama tingginya. Tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin yang punya jabatan, punya kewibawaan dengan apa? Sesama muslim karena mereka faham. Logika itu harus terukurnya dengan wahyu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kalian itu adalah apa? Atqakum, yang paling bertakwa. Ada keimanan, ada ilmu, ada wahyu di sana. Ada ketaatan dan ketakwaan. Ya, baik. Ini penduduk kota Mekah jika kita bandingkan antara apa? Masa jahiliyah sebelum Islam datang dengan masa ketika Islam datang. Syirik berubah menjadi tauhid, fanatik nasab dan golongan berubah menjadi fanatik ketaatan dan ketakwaan, ya. Kuat dipandang secara fisik oleh mereka, tapi kuat dalam Islam dipandang adalah kuat keimanan dan ilmu. Mereka punya logika yang tidak terukur, tapi kita Muslim logika terukur dengan wahyu. Itulah keutamaan Islam ketika datang ke kota Mekah, yang insya Allah kita akan datangi. Baik, lanjut kemudian. Kita lihat Makkah dan Tanah Haram. Ya, karena kita tahu bahwa tidak seluruh kota Mekah itu Tanah Haram. Allah pilih Tanah Haram itu ya karena sebab Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah muliakan Nabiullah Ibrahim. Maka haram tu Makkah, kata Nabi Ibrahim. Aku jadikan kota Mekah ini ya, wilayah Mekah ini ada tanah haram. Nah, tapi tidak seluruh kota Mekah. Karena sekarang terjadi perluasan kota Mekah yang luar biasa, maka ada batas-batas. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di sana, ada batas tanah haram itu yang ada ditugukan. Ya mungkin dulu batasnya patok atau apa itu zaman Rasul sampai sekarang kemudian apa itu dibakukan dalam bentuk tugu-tugu. Maka tanah haram itu kadang-kadang itu bisa lintas gunung-gunung yang ada, bebatuan-bebatuan, padang pasir yang ada itu selama di situ ada tugunya, maka di sana kita akan dapati ini Ardul Haram. Itu mulai tanah-tanah haram. Ya, jadi tidak semua tanah Mekah, kota Mekah ataupun wilayah Mekah itu tanah haram. Tanah haram itu terbatas. Apa sih keistimewaannya pada saat itu? Nanti kita dapati, ya. Di dalam tanah haram itu ada Masjidil Haram, ya. Lalu kemudian di dalamnya itu ada Ka'bah Al-Musyarrafah, ya, yaitu sebagai kiblat sholatnya umat Islam. Orang kalau sholat tidak menghadap kiblat, nggak sah sholatnya. Ya, kecuali ketika kita ada darurat, ya, sholat di atas kendaraan. Ya, maka ke arah kendaraan mana itulah kita sholat. Tapi secara umum, ketika tidak ada sesuatu, ya, halangan atau apa, kiblat seorang muslim dalam sholatnya adalah Ka'bah. Ka'bah itu ada di tanah haram. Yang kedua, keutamaan 100.000 kali lipat pahalanya dalam sholat yang kita lakukan di tanah haram atau di Masjidil Haram. Dalam beberapa perbedaan pandangan para ulama. Ada mengatakan 100.000 kali lipat itu di Masjidil Haramnya. Ya, ada yang dimaksud Masjidil Haram itu adalah tanah haramnya. Jadi siapapun yang sholat di tanah haram itu pahalanya sama, itu 100.000 kali lipatnya. Tentunya masing-masing pandangan memiliki dalil-dalil yang ada. Tapi ikhwatal iman azan ya Allah, karena kita sedang akan menunaikan ibadah umrah, ibadah haji, mumpung kita berada di dekat
ya kota apa berada di dekat rumah Allah yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah, maka datangilah Ka'bah tersebut ya dan kita banyak-banyak masuk sholat di Masjidil Haramnya. Lalu kemudian umrah dan haji tidak sah kecuali di Mekah. Ini udah pasti. Tanahnya diberkahi dan yang paling luar biasa lagi bahwa tanah haram baik di Mekah maupun di Madinah itu tanah haram itu aman dari fitnah hingga kiamat. Terlebih adalah fitnah Dajjal. Karena Dajjal tidak akan pernah bisa masuk ke tanah haram ini. Tanah haram Mekah maupun Madinah tidak akan pernah bisa bisa masuk. Dan ini adalah keutamaan dari tanah-tanah haram. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita nanti berada di tanah haram, harus kita ingat, ini tanahnya diberkahi Allah. Kita sholat di dalamnya, 100.000 pahala kali lipat kita sholat. Dan ini ada kiblat ya kiblat yang menggantikan Masjidil Aqsa. Untuk itu kita tidak banyak bercanda, tidak banyak bermain, ya tidak melalaikan aspek-aspek hidup ibadah ketika kita berada di tanah haram Mekah. Bahkan beberapa adab-adabnya juga harus dilakukan oleh kita. Jika menemukan barang temuan jangan diambil untuk kepentingan kita. Boleh diambil tapi untuk diselamatkan kasihkan kepada polisi atau tentara yang ada. Ini salah satu contoh. Kita tidak boleh mengusir hewan-hewan yang beredar di kota atau di tanah haram. Kita tidak boleh apa? Memetik dahan-dahan ataupun batang-batang pohon ketika kita berada di tanah haram. Semua dijaga. Kita tidak boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita jaga dari kemaksiatan kita kepada Allah. Ya, ini adalah semua kekhususan-kekhususan dan keutamaan-keutamaan dari tanah haram yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah atau tanah haram yang ada di kota Madinah. Semuanya ada batasan-batasannya ditandai dengan tugu-tugu yang ada. Taib, lanjut. Ya. Nah, ini. Sedikit kita masuk kepada tradisi ya, sekedar untuk mengetahui ya apa yang itu pernah dahulu bangsa Arab seperti apa dan sekarang itu tidak terlalu jauh meskipun ya budaya sudah begitu masuk ya budaya itu sudah mencair melebur bersama masyarakat yang ada tradisi dan budaya Arab yang luar biasa bagi kita itu kita alami dan kita rasakan mereka itu adalah apa memuliakan para tamu memuliakan para tamu ini khususnya adalah tamu umroh dan haji mereka sangat luar biasa ya. Dan itu sangat terasa oleh kita ketika kita di sana kita dilayani betul, ya. Ustadz itu ada jemaah haji yang diusir Ustadz sampai suruh pulang lagi. Itu karena dia yang salah. Dia tidak mengikuti aturan. Ketika kita mengikuti aturannya, maka insya Allah mereka itu ya mereka melayani kita dengan baik, ya. Kita pertama datang disambut, diberikan zam-zam oleh mereka. Ya sama sebagaimana dulu jahiliyah juga, ya. Itu ketika ada orang datang ke Masjidil Haram itu disuguhin zam-zam, diberikan makanan, diberikan minuman. Dan itu luar biasa. Yang memuliakan para tamu itu adalah apa? Itu apa sudah menjadi tradisi bagi mereka, sudah menjadi budaya yang mendarah daging bagi bangsa Arab, memuliakan para tamu. Ya khususnya tamu umrah dan haji. Bahkan mereka apabila tidak segan-segan ya Bapak dan Ibu akan mendapati ya pada saat kita di sana itu orang banyak berbagi makanan ya pulang sholat kita dapat di kadang-kadang di pinggir jalan dikasih minuman kasih makanan dan lain-lain itu luar biasa ya lalu kemudian ada tradisi mereka ataupun satu budaya mereka itu mereka tidak suka dibantah pendapatnya jadi kalau kita nggak suka taib syukron jazakallah khair begitu ya kalau kita nggak suka udah tinggalkan nggak usah dibantah ya baik maka ada tulisan labaik gitu ya baik labaik nah, gitu ya itu karena kita tidak mereka tidak suka untuk dibantah jadi kalau kita mereka marah udah kita diam aja ya apalagi kita yang salah ya apalagi kita yang salah karena mereka punya sikap tidak suka dibantah pendapatnya ya kecuali memang dalam ranah pada ranah diskusi ya berbeda tapi secara umum ya mereka tidak suka untuk dibantah. Kemudian suka dengan penghormatan dan mujamalah. Mujamalah itu bahasa kita bisa basa-basi. Ya, maka mereka itu sangat senang.
kalau dihormati seperti itu. Misalkan apa? Kita lagi belanja di toko gitu. Oh, Masya Allah kamu itu orang baik gitu ya. Kamu pedagang yang jujur, pedagang yang bagus, zen, toyib, luar biasa kan gitu ya. Maka ini baru murahin dong. Nah, gitu ya. Itu seperti itu. Karena memang mereka suka dihormati ya. Suka dengan sebuah penghormatan dan suka dengan mujamalah, basa-basi itu. Tapi jangan lupa watak mereka keras ya dan tegas dalam bersikap namun mudah memaafkan. Kadang mereka marah itu sesaat, marah, oh, marah besar itu. Setelah itu mereka ya minta maaf atau mereka rangkulan lagi dengan kita, itu ya. Itu mereka wataknya seperti itu dan ini menjadi sebuah tradisi. Mereka sangat berani mengungkapkan sebuah kebenaran, ya. Itu mereka. Ini sebagian daripada tradisi dan budaya Arab yang sering kita dapati ya dalam muamalah di sana. Dan nanti Bapak dan Ibu sekalian, itu ingat apa yang kita sampaikan ini bahwa mereka tidak suka dibantah pendapatnya. Mereka ada orang yang sangat memuliakan tamu. Jika kita menghormati dia, memuliakan dia, maka dia akan baik dan memuliakan kita. Ya, bahkan ada satu kisah teman kita yang pernah menunaikan ibadah haji gitu ya. Itu ketika dia apa namanya ya dia memuliakan dia segera sapaan Syekh gimana kabar ya gitu Syekh gimana kabarnya gitu baik Masya Allah semoga anda sehat walafiat atau apa gitu itu setelah itu kebaikannya dia keluar gitu ini ada buah-buahan nih ini ada makanan ada apa gitu ya itu rata-rata di mereka ada orang yang memang suka dengan penghormatan tapi mereka juga adalah bermudah-mudah dalam memaafkan ya kesalahan kita. Baik, kita lanjut insya Allah. Ya, kita ada umroh dan haji kita itu pasti akan ada paling tidak ya secara umum yang langsung terasa bagi kita itu tujuan haji itu Mekah Madinah. Jeddah itu singgahan saja, transit. Ya Jeddah itu karena gerbangnya untuk masuk ke kota Mekah ya harus melalui Jeddah. Ya, gerbang kota Mekah masuk kota Mekah yaitu melalui Jeddah, baik darat, laut maupun udaranya. Ya, maka ya di Jeddah itu sebagai kota yang memang dulu dekat dengan pelabuhan gitu ya. Sekarang menjadi kota bisnis, ya bisnis center ada di kota Jeddah, lalu kota pelabuhan juga di mana barang-barang dari luar negeri bisa masuk melalui kapal lautnya dan macam-macamnya ya sehingga sampai saat ini kemudian ditambahkan itu menjadi sebagai kota wisata karena memang berada di semenanjung ini ya apa namanya Laut Merah maka disebut itu ada Jiddatun ya Jeddah itu adalah semenanjung atau ujung daripada Laut Merah yang berada di wilayah dari Arab ini ya ada yang mengatakan bahwa kota Jeddah itu disebut Jeddatun ya itu karena ada Jeddah itu artinya apa nenek karena memang di sanalah apa namanya Hawa itu ada bahkan di konon itu ya di wilayah Jeddah itu ya saya belum pernah masuk ke makam apa namanya Ibunda Hawa ya karena memang itu ditutup terus gitu berapa kali kita ngelewat di situ hanya disampaikan ya oleh mereka ini adalah kuburannya ya Hawa ya maka itu disebut Jeddatun yaitu nenek ataupun nenek moyang dari ibunya seluruh manusia itu di Jeddah tapi tujuan utama orang menunaikan ibadah haji itu adalah Mekah dan Madinah. Maka Mekah dan Madinah itu ada dua kota suci. Kota Mekah jadi kota suci karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Madinah menjadi kota suci karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya apa? Kota suci dikatakan disebut kota suci karena apa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang meminta agar kota Mekah ini diberikan apa? Dijadikan sebagai kota-kota suci. Maka ini haram tu Makkah. Aku telah haramkan kota Mekah ini. Maksudnya aku telah jadikan kota Mekah ini kota suci. Begitupun Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di Madinah, ya. Haramtul Madinah, aku haramkan kota Madinah. Maksudnya aku jadikan kota Madinah kota suci kama harrama Ibrahim Makkah. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim telah menjadikan kota Makkah itu sebagai kota-kota suci. Maka dua kota suci ini itu karena Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mekah dan Madinah, Bapak dan Ibu sekalian, ini dua karakter yang berbeda antara penduduk Mekah dan penduduk Madinah. Ini jelas berbeda. Ya, dipengaruhi barangkali oleh alam ya yang luar biasa ya, bahwa penduduk kota Mekah itu, atau misalnya dari sisi apa namanya cuaca saja gitu ya, bahwa kota Mekah itu lebih cenderung misalkan panas, Madinah itu jauh masih agak lebih sejuk misalkan. Lalu kemudian penduduk kota Mekah itu dia kasar ya, keras ininya gitu ya, apa-apa muamalahnya misalkan, sedang Madinah itu dia lembut. Ya, itu akan sangat terasa dua karakter yang berbeda antara penduduk Mekah dan Madinah. Dua keberkahan yang sama, dua-duanya sebagai pusat ibadah dan pusat ziarah. Ya, kesamaan ziarah adalah apa? La tushaddu rihalu illa ila salah satu masajid. Jangan kalian ya cita-cita akan ingin melakukan sebuah perjalanan ibadah, menyengajakan diri untuk berjalanan ibadah kecuali menengok tiga masjid. Masjid hadza itu Masjid Nabawi, wal Masjidil Haram, wal Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Maka ada keberkahan yang sama di situ. Kota Mekah dan kota Madinah itu ada kebersamaan. Di Mekah ada Masjidil Haram, di Madinah ada Masjid Nabawi. Di kota Mekah itu juga ada Tanah Haram, di Madinah juga ada. Dua-duanya sebagai pusat ibadah dan juga sebagai pusat untuk ziarah. Lalu kemudian juga Mekah dan Madinah ini bisa dikategorikan sebagai tempat kembalinya keimanan di akhir zaman. Ketika banyak kemunafikan, banyak kefasikan, ya, banyak kekufuran-kekufuran yang ya tidak sengaja atau disengaja, maka umat ini akan kembali keimanannya di akhir zaman ke kota Madinah secara khusus, atau kota suci baik di Mekah maupun di Madinah secara umumnya. Ini adalah luar biasa antara Mekah dan Madinah yang ada. Ya, taib. Lanjut. Nah, kita lihat ini Arab, Mekah dan Masyair. Kalau kita umroh, gitu ya. Kalau kita umroh, kita akan mengawali itu mikot tempat, yaitu mikot makani. Tempat ini sudah ditentukan, tidak bisa dipindah-pindah. Maka Jeddah itu bukan mikot. Ini semua para ulama mengatakan kota Jeddah bukan mikot. Mikotnya orang Indonesia yang akan melalui ke sana, yang langsung datangnya ke Mekah, ya, maka mikotnya itu namanya Yalamlam. Dari zaman Nabi itu Yalamlam. Ya, tidak berubah tempatnya di situ. Kalau Madinah itu mikot tempatnya itu adalah apa? Zulhulaifah. Ya, Zulhulaifah. Ya, nanti ada Zatu Irqin bagi masyarakat Irak misalkan gitu. Mesir itu Zuhfah. Ya, ada Juhfah. Itu sudah ditetapkan. Mikot tempat itu ketika lagi kita umroh maupun haji. Ada mikot tempat. Yang kedua ada tawaf mengelilingi Ka'bah. Ini juga di Mekah, ini juga dalam Masjidil Haram. Ya, tawaf mengelilingi Ka'bah. Tidak boleh kita katakan ada tawaf, dianggap kemudian tawaf itu belanja keliling toko. Tidak. Ini istilah yang apa? Istilah yang apa? Mengecilkan makna kalimat tawaf. Tawaf itu adalah istilah yang secara syar'i itu sudah ditetapkan untuk apa? Ibadah mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Dan itu adanya di Mekah. Adanya Mekah, Mekah itu di mana? Di Arab. Ya, dan itu sebagai tempat syiar. Sa'i, ya, Sofa dan Marwah. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Itu adanya di ya Masjidil Haram. Masjidil Haram itu ada di Mekah, Mekah itu ada di Arab. Ya, tahallul yaitu kita menyelesaikan kegiatan ibadah kita dengan yang disebut tahallul, yaitu dengan tahlik, membotaknya, atau taksir, memendekkan rambut kita. Itu juga dilakukan ya di Arab atau di Mekah secara khusus, lalu kemudian apa? Mekah ada di Arab. Adapun haji, kita dapati bahwa kaitannya bahwa Arab, Mekah dan Masyair ternyata dalam pelaksanaan ibadah haji itu luar biasa. Pertama, memang kita berihram ada mikot tempat. Ya, kita berihram dari tempat tinggal kita masing-masing. Itu yang pertama. Tanggal 8 kita ke Mina. Ya, dan Mina itu masuk dalam wilayah Mekah. Ya, kemudian tanggal 9-nya kita ke Arafah untuk wukuf. Dan itu pun adalah bagian daripada Mekah. Muzdalifah.
malamnya kita nginep di mabit di Muzdalifah. Ya, itu juga masuk dalam wilayah apa? Wilayah Mekah. Kemudian setelah Muzdalifah, besoknya bisa kita ke Mekah lagi ke Masjidil Haram. Ada tawaf ifadah, ada sa'i gitu ya. Atau kemudian apa? Kita misalnya dari Muzdalifah langsung ke Mina lagi untuk ada lontar jumroh Aqobah. Nanti ada tanggal 11, 12 dan 13 kita nginep lagi juga di Mina. Inilah Arab Mekah dan Masyair itu semuanya tidak bisa dipisahkan. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita mengecilkan makna Arab dalam kehidupan kita, ya. Saat ini banyak orang-orang yang ingin menghancurkan nama Arab karena kebencian mereka kepada ya satu atau dua permasalahan. Yakinlah bahwa mencintai Arab juga ini adalah bagian daripada keimanan kita. Karena Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam lahir juga dari bangsa bangsa Arab. Semua amal ibadah kita, umrah dan haji semuanya ada di Arab. Ya, bahkan doa-doa kita juga dengan bahasa Arab, zikir kita dengan bahasa Arab, sholat kita dengan bahasa Arab. Maka bagaimana mungkin kemudian kita apa? Ya, kemudian kita tidak menyukainya. Ya, taib. Kita lihat setelahnya, ya. Setelah kita dapati ada Arab, kemudian Makkah dan Masyair, kita dapati coba ada Mazarat Mekah, tempat yang harus kita kunjungi di kota Mekah ini. Meskipun ada satu nanti yang keluar dari kota Mekah ini, ya. Ada Mazarat Mekah. Pertama Masjidil Haram, itu udah pasti, ya. Janganlah kalian melakukan safar ibadah kecuali ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Masjid apa? Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa serta Masjid Nabawi. Ini Masjidil Haram, ini tempat ziarah di kota Mekah. Yang kedua, ya di sana ada Ka'bahnya. Dan di Ka'bah itu ada Hajar Aswad. Kita boleh mencium Hajar Aswad tersebut. Jika memungkinkan, maka kita mencium Hajar Aswad. Atau kita bisa berdoa di Multazam. Ini mazarat kita berada di Mekah. Multazam itu antara pintu, ya, antara pintu Ka'bah itu dengan pojokan yang disebut dengan rukun Hajar Aswad. Itu multazam. Di mana apa? Kita datang ke Ka'bah tersebut dan berdoa di situ. Juga tempat Mazarat Mekah itu ada Safa dan Marwah. Kita dapat lebih dekat. Safa itu kayak apa dan Marwah seperti seperti apa. Begitu juga ada Jabal Sur dan Gua Surnya. Itu sebagai apa? Mazarat kita di tempat Mekah, tempat kita ziarahi. Ada Jabal Nur dengan Gua Hira-nya. Di sana ada Museum Haramain dan Kiswah. Di sana juga ada pemakaman Ma'lah, di mana Khadijah radhiyallahu anha dimakamkan di Ma'lah juga. Ya, agak ada sedikit ya menjauh dari apa? Menjauh dari pusat kota Mekah itu menuju ke arah Jeddah itu Museum Al-Amudi. Ya, di sana akan disampaikan tentang perjalanan tradisi dan kebiasaan atau budaya dari bangsa Arab. Ini di Museum Al-Amudi. Dan kemudian bisa sedikit agak jauh lagi itu ke wilayah Taif, di mana Taif itu adalah tempat dakwahnya Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam setelah banyak mendapati penentangan di kota Mekah. Maka Nabi itu kemudian mengajak anak angkat beliau, ya, yaitu Zaid bin Harithah untuk menemaninya berdakwah ke wilayah Taif. Tujuan dakwah, tapi kemudian ya, tapi dihinakan, dicaci maki, bahkan apa, dilempari batu hingga berdarah-darah. Ini ada perjalanan dakwahnya Nabi di Taif. Ini sebagai mazarat Makkah yang luar biasa ya bagi para jemaah haji. Kita lihat juga mazarat Madinah. Yang terakhir kita jelaskan tentang mazarat di Madinah. Nah, ini mazarat Madinah. Ya, mazarat Madinah itu satu Masjid Nabawi. Jadi kita datang ke kota Madinah itu memang kita mau menziarahi Masjid Nabawinya, ya. Kemudian ke Ar-Raudhah, ya, bahwasanya Raudhah itu adalah satu tempat yang tidak terlalu luas, itu antara rumah Nabi sampai dengan mimbar Nabi. Disitulah kemudian apa? Rasul mengatakan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah atau raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku yaitu rumah Rasul bersama Aisyah dengan apa? Dengan mimbarku. Itu ada satu taman dari taman surga Allah yang itu mesti kita kunjungi ke situ Ar-Raudhah. Kemudian kuburan Nabi yaitu kuburan Nabi dan dua sahabatnya. Yang ketiga pemakaman Baqi
di mana para sahabat banyak yang dimakamkan di Baqi. Ada kemudian Masjid Quba, ya, yang orang dia berwudu dari tempat tinggalnya lalu datang ke Masjid Quba sholat 2 rakaat, pahalanya sama sebagai pahala seperti pahala umroh. Ya, kemudian itu Mazra'at Nakhl, ya. Mazra'at Nakhl itu apa namanya, perkebunan kurma, ya, perkebunan kurma, ya. Kemudian ada, nanti kita sampaikan kurma itu kenapa di sana dan yang lainnya. Jabal Uhud dan pemakaman syuhada Uhud. Itu mazarat kita Madinah. Ada Masjid Kiblatain, masjid dua kiblat. Karena disitulah ada saat sholat itu ada dua kiblat. Awal sholat itu berada melihat ke Masjid Aqsa, di pertengahan sholat kita suruh berpindah menghadap ke Masjidil Haram. Ya, kemudian ada Masjid Khandaq, Masjid Parit, dan lain-lain. Ini adalah masyarakat Madinah yang menggambarkan kepada kita bahwa kota Arab ini kaya sekali akan tempat-tempat tujuan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik kota Mekahnya maupun kota kota Madinahnya. Ya, lalu kemudian masyairnya tadi sudah jelas, ya, yaitu taib, bahwa kita dapati masyair yang ada di apa sana, ada Arafahnya, ada Musdalifahnya, ada Minanya. Ini semuanya menggambarkan bahwa Arab itu harus kita cintai. Ya, lanjut kemudian, ya, menunjukkan bahwa Arab itu harus kita cintai. Arab harus kita bela. Ya, kita membela apa? Arab bukan karena apa? Fanatik dengan rajanya, dengan siapanya. Tapi apa? Karena di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan yang Allah telah titipkan di kota Arab ini untuk kita kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Baik, inilah insya Allah sedikit sejarah tentang bangsa Arab, tradisinya, kebiasaannya, ataupun misalkan berkaitan dengan permasalahan yang kita dapati, ya, bahasa Arab yang mereka sampaikan dan lain-lain. Semoga ini mengenalkan sedikit tentang Arab, apa yang saya ketahui sedikit dari tradisi dan kebiasaan bangsa Arab, dan semoga ini bisa menggugah kita semuanya untuk yang satu, mencintai Arab, ya, karena di dalamnya ada Nabi kita mulia Shallallahu Alaihi Wasallam dan para para nabi. Ya, yang kedua, bahwa tidak hanya sekedar kita cinta begitu saja, tapi hidupkan sunnah-sunnahnya. Maka insya Allah Taala, ya, konsorsium Haji Barokah Indonesia, kita berupaya semaksimal mungkin, ya, ini untuk bisa apa? Bisa menghidupkan sunnah Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam di pelaksanaan ibadah haji dan umroh kita. Semoga hal ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Baik, silakan. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian pemaparan materi yang telah disampaikan Ustadz Abu Islama Imanuddin sudah kita dengarkan bersama. Selanjutnya, masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, jika ada ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Baik, silakan Bapak dan Ibu sekalian, ya. Mohon maaf untuk kajian yang kelima ini kita waktunya di malam hari, ya, karena memang dari pagi kita ada daurah di Bandung. Saya juga baru nyampe tadi jelang maghrib. Ya, semoga Bapak Ibu tetap semangat, ya. Tetap semangat insya Allah. Ya, silakan jika ada yang mau ditanyakan tentang tema kita, ya, berkaitan dengan Arab, ya, atau tradisi dan kebiasaannya dan yang lain-lain, ya, yang insya Allah yang bisa saya jawab, ya. Tafadhol. Barangkali mau bertanya lewat Kalau tidak chat. ada yang lewat WhatsApp juga silakan. Tidak ada sepertinya, Ustaz. Tidak ada. Ya, Ya. insya Allah silakan di-share nanti kajiannya, dan jika ada hal yang mau ditanyakan itu dipersilahkan, ya, melalui admin lalu kemudian disampaikan kepada kita. Baik, terima kasih. Saya kira kita cukupkan insya Allah, ya, eh, penyampaian materi dari tema kita yang kelima, yaitu Arab, Tanah Haram dan juga Masyair
untuk kita ketahui dan sedikit tentang tradisi ataupun budaya bangsa Arab. Semoga hal ini bermanfaat. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah Warahmatullahi khairan wabarakatuh. Ustaz. Nah, wa ya. Ustaz. Izin keluar Ibu ya. Silakan Pak. Pada Ustaz.